Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Kejayaan Islam, kemuliaan Islam adalah perkara yang didambakan setiap hamba-hamba Allah yang beriman. Dan ketahuilah bahwa kejayaan itu telah dicapai pada zaman Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dilanjutkan oleh al-khulafa ar-rasyidun, ashabur Rasul alaihi salatu wassalam, generasi yang terbaik umat ini. Di masa itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam demikian tampak, Islam demikian dimuliakan, ditakuti, dan benar-benar tampak memiliki izzah. Apa yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Islam akan sampai ke timur dan ke barat benar-benar terwujud di masa sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Rawal Imam Muslim rahimahullah, Imam Muslim pernah meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau bersabda, "Innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ila ma zuya minha." Atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabat, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggulung bumi di hadapanku, sehingga aku melihat timurnya bumi dan baratnya bumi. Dan sungguh umatku, kerajaannya, kekuasaannya, wilayahnya akan mencapai tempat-tempat yang aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sadaqa Rasul alaihi salatu wassalam. Romawi, Persia tumbang, tunduk di hadapan kaum muslimin. Baitul Maqdis di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar sendiri yang datang ke Baitul Maqdis mensucikannya, yakni membersihkannya dari asyirku billahi jalla wa ala. Dan demikianlah ma'asyiral muslimin, umat telah mencapai kejayaannya di masa Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in.
Merekalah generasi yang terbaik. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya para tabi'in, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi berikutnya tabi'ut tabi'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani rahimakumullah. Kemudian selepas itu perpecahan, firqah dhalah bermunculan. Setelah zaman sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang berumur panjang di antara kalian sungguh akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak. Kaum muslimin pun lemah, kaum muslimin pun berkurang izzahnya, dan itu dikabarkan juga oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabda beliau, idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' sallallahu alaikum dhullan. Jika kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah memegang ekor-ekor sapi, ridha dengan dunia, wa raditum biz zar', dan kalian lebih ridha dengan zar', dengan pertanian, dengan perkebunan, dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian telah meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dhulla, Allah akan menimpakan atas kalian dhullan, kehinaan, kerendahan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul alaihi salatu wassalam juga memberikan kabar gembira, umat ini bisa kembali mencapai kejayaannya, akan memperoleh lagi kemuliaannya, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian kembali kepada agama kalian. Maka inilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, hal yang harus kita perhatikan dan kita perjuangkan. Masing-masing hamba Allah yang beriman hendaknya memiliki cita-cita agar diri-diri mereka pribadi kembali kepada agama Allah. Kemudian juga dia mengajak keluarganya agar kembali kepada agama Allah, dan mengajak manusia, masyarakat untuk kembali kepada agama Allah. Ketika kaum muslimin yarji'una ila dinihim, kembali kepada agama mereka, Islam, bukan berarti kaum muslimin saat ini bukan muslim, tidak. Tetapi betapa banyak di antara kaum muslimin lupa, tidak mengetahui atau meninggalkan sebagian kecil atau sebagian banyak dari apa yang ditinggal atau diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Islam sesungguhnya satu kesatuan, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adab dan akhlaknya, semua telah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Seorang beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, namun akidahnya menyelisihi akidah Nabi alaihi salatu wassalam, wajib atas dia rujuk kembali kepada akidah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada agama Allah adalah perkara yang wajib diperjuangkan oleh masing-masing kita, agar kita bisa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang mari kita perjuangkan seluruh kaum muslimin adalah mengembalikan fungsi masjid, mengembalikan fungsi masajid, manfaat masajid, yang dengan itu masjid-masjid dibangun sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu yang perlu untuk kita perhatikan ma'asyiral muslimin. Seandainya kaum muslimin menjadikan masjid-masjid itu seperti masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ini
Ini salah satu upaya agar menjadikan kaum muslimin mereka kembali mendapatkan kemuliaannya. Ikhwatal iman, ketika kaum muslimin justru menjadikan masjid-masjid itu seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ada di antara kaum muslimin yang menjadikan masjid-masjid sebagai maqabir, memasukkan jenazah dikuburkan di dalam masjid. Itu adalah min af'alil Yahud wan Nasara. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Nabi SAW sakit menjelang wafatnya, Ummu Salamah di samping Nabi SAW bercerita tentang kanais, tentang gereja-gereja di Habasyah, di mana gereja-gereja itu ada di dalamnya patung-patung orang-orang soleh, ada kubur-kubur orang-orang soleh. Ketika Nabi SAW mendengar cerita tadi, Nabi mengatakan, ulaika, mereka itu orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, ahlul kitab, idza mata fihim as-salih, jika mati di tengah-tengah mereka orang yang soleh, mereka kubur orang-orang soleh itu. Wa banau ala kuburihim masajida, banau ala kuburihim masajida, mereka membangun di atas kubur-kubur mereka masjid-masjid Allah. Wasawwaru tilka suwar, dan mereka membuat patung-patung itu. Apa kata Nabi berikutnya? Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ketika masjid-masjid itu dibangun tidak untuk seperti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW membangunnya, bukan kemuliaan yang akan didatangkan atau yang akan didapatkan. Kemuliaan tidak akan didapatkan, justru kesyirikan, al-bid'ah wal ma'asi terjadi di masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagian manusia menjadikan masjid-masjid itu untuk berbangga-bangga, menghiasinya dengan zakharif, membangunnya dengan dihiasi dengan sesuatu yang semestinya tidak perlu, hanya untuk berbangga-bangga. Masjid dibangun di sekian banyak tempat, ditinggikan, diperbesar, namun tidak dimakmurkan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, atau disebutkan dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, ya'ti ala ummati zaman, akan datang pada umatku zaman, yatabahuna bil masajidi, mereka berbangga-bangga dengan masjid-masjid yang mereka bangun. Tsumma la ya'murunaha illa qalila, dan mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit. Warwa al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yatabahan nasu fil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang agar seorang berbangga-bangga dengan masjid-masjid yang mereka bangun. Iya, ada sebagian manusia, sekelompok manusia membangun hanya sekedar membangun untuk berbangga-bangga. Memang tidak dibangun di atas kuburan, tidak memasukkan jenazah ke dalam masjid, tetapi dibangun masjid-masjid itu untuk berbangga-bangga satu dengan yang lain. Ini juga ma'asyiral muslimin tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang semestinya dilakukan adalah memakmurkan masjid seperti apa yang dimakmurkan masjid-masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Masjid Quba, Masjid Nabawi, dan masjid-masjid yang dibangun oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita akan meraih kemuliaan, dengan itu kita akan meraih kejayaan Islam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala adalah memakmurkannya zahiran wa batinan. Memakmurkannya secara zahir dan juga secara batin. Wajib atas kita ma'asyiral muslimin dalam hati-hati kita memuliakan masjid-masjid Allah dengan mencintainya. Karena masjid adalah tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, ahabbul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Maka di antara bentuk memakmurkan masjid adalah kita berusaha untuk mencintai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendidik anak-anak kita, generasi muda ini untuk mencintai masjid, mencintai masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memakmurkan masjid adalah dengan membangun fisiknya. Di tempat-tempat yang kaum muslimin membutuhkan masjid, maka semestinya kita bangun masjid-masjid itu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahala yang besar bagi mereka yang membangun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang mutawatir, dan di antara yang meriwayatkan adalah 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man bana lillahi masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun karena Allah masjid, maka sungguh Allah akan membangunkan untuknya rumah, istana di jannah Allah Subhanahu wa taala. Demikian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kita membangun fisik masjid. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, memperhatikan kebersihannya. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk membersihkan masjid, wa an yunadzaf wa yutayyab. Diperintahkan agar masjid itu yunadzaf, dibersihkan, wa yutayyab, dan diberi wewangian. Dahulu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada seorang wanita aswad, wanita berkulit hitam yang biasa menyapu masjid Rasul alaihi salatu wassalam. Hingga suatu saat wanita ini meninggal di waktu malam. Maka para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in memakamkan wanita ini tanpa memberitahu Nabi alaihi salatu wassalam. Di pagi harinya, di keesokan harinya, Nabi alaihi salatu wassalam bertanya, atau beberapa waktu kemudian Nabi bertanya, karena merasa kehilangan wanita ini yang biasa membersihkan masjid. Di mana dia? Kemana wanita ini? Maka para sahabat mengatakan, innaha qad matat ya Rasulullah. Dia telah mati ya Rasulullah. Dia telah kami makamkan. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan, fahalla adantumuni. Kenapa kalian tidak beritahu aku? Maka kemudian para sahabat diminta oleh Nabi alaihi salatu wasallam mengantarkan kepada kubur wanita ini. Fasalla alaiha. Maka Nabi alaihi salatu wasallam salat di depan kuburan wanita ini. Ini menyolati jenazah wanita ini. Ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tentu saja menunjukkan bahwa membersihkan masjid adalah termasuk perkara yang sangat dianjurkan, disyariatkan. Lebih-lebih dari itu ma'asyiral muslimin, lebih dari sekedar membangun, lebih dari sekedar memberikan wewangian, lebih dari sekedar membersihkan, memakmurkan dengan as-shalawatul khams, salat 5 waktu, memakmurkan dengan majalisil ilm, majelis ilmu, memakmurkan dengan halaqat Al-Quranul Karim, memakmurkan dengan ta'limul aqidah,
ta'limul ibadah, ta'limu at-tafsir Al-Quran. Mengajari manusia, mengajari kaum muslimin agama yang mulia ini. Manfaatkan mimbar-mimbar Jumat untuk menyampaikan agama yang mulia ini. Manfaatkan mimbar-mimbar Jumat untuk mengajarkan akidah sahihah wal ibadah sahihah. Dan ini adalah tugas dan kewajiban kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dahulu Masjid Nabawi tidak pernah sepi dari ibadah, tidak pernah sepi dari halaqatul ilm, tidak pernah sepi dari orang-orang yang menghafalkan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan masjid di zaman Nabi alaihi salatu wassalam beliau jadikan sebagai tempat untuk menerima tamu-tamu, delegasi-delegasi yang datang untuk belajar Islam. Adalah masjid-masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk Nabi mengutus dan melepas pasukan-pasukan untuk berjihad menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Duduk di masjid, membaca Al-Quran di masjid adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara perkara yang dengannya umat ini akan kembali kepada kemuliaan adalah mengembalikan fungsi dan manfaat masjid seperti dahulu di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani rahimakumullah. Salah seorang masyayikh kita mengatakan, seandainya kaum muslimin memanfaatkan waktu sejenak saja bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya, untuk yata'allam ad-din, untuk belajar agama, niscaya kaum muslimin akan terangkat dari kejahilan, dan niscaya kemuliaan kaum muslimin akan segera kembali. Memanfaatkan waktu bainal maghribi wal isya, dan itu kita saksikan di Masjid Nabawi wa Masjidil Haram. Dan marilah kita upayakan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah menghidupkan masjid-masjid untuk beribadah kepada Allah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.